Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Arif Wicaksono, NIM 19121385. Saya akan mempresentasikan PK Pendidikan Kewarganegaraan ujian akhir semester dengan judul Geopolitik di Indonesia. Pertama, daftar pembacaan. Pertama, definisi secara etimologi, secara bahasa. Kedua, teori geopolitik. Menurut Friedrich Rachel, menurut Rudolf Galen, dan menurut Karl Haushofer. Ketiga, wawasan Nusantara. Pertama, kedudukan, fungsi, dan yang terakhir tujuan. Definisi geopolitik secara etimologi di dua kata, yaitu geo dan politik, mempersoalkan tata ruang, yaitu sebuah ruang di permukiman bumi. Menurut Firestone E. James, dua politik kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Definisi geopolitik secara bahasa, sistem politik atau peraturan yang berbentuk kebijaksanaan nasional dengan didukung oleh aspirasi nasional geopolitik, kepentingan yang beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dijalankan dan berhasil memberi dampak langsung pada sistem politik sebuah negara. Geopolitik menurut Friedrich Rachel menyatakan bahwa negara dalam itu dapat disamakan dengan organisme, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau antara lahir, tumbuh, berkembang, sampai kemudian mati. Kedua, inti ajaran Rachel ini adalah ruang yang ditempati oleh kelompok-kelompok politik negara yang mengembangkan hukum ekspansionisme baik di bidang gagasan, perubusan, maupun bidang politik. Menurut Rudolf Galen tahun 1884. Menurut Rudolf Galen, negara merupakan sebuah satuan dan sistem politik yang menyeluruh dan meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, geopolitik, sosial politik, dan tata politik. Sebagai organisme yang hidup dan bersifat intelektual, negara wajib dan harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya melalui ekspansi. Teori geopolitik yang ketiga, menurut Karl Haushofer, melanjutkan pandangan Rachel dan Galen, terutama pandangan tentang elemen serau, ruang hidup, dan paham ekspansionisme. Karl Haushofer mengungkapkan bahwa jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga luas wilayah tidak dapat menampung lagi, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara. Kedudukan wawasan Nusantara. Indonesia sebagai kepulauan dan bangsa yang majemuk memiliki geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai visi bangsa dalam menuju masa depan, yaitu menjadi bangsa satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Pancasila sebagai filsafat ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Kedua, UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. PHBN garis-garis besar haluan negara sebagai politik nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Pertahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Terakhir, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visioner. Fungsi wawasan Nusantara. Pertama, konsepsi Nusantara di forum internasional diterima dan diakui. Kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Ketiga, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang hubungan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Keempat, tambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan. Terakhir,
pengembangan luas wilayah teritorial Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara: yang pertama, tujuan keluar, terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta mengembangkan hubungan kerjasama dan saling menghormati. Yang terakhir, tujuan ke dalam, jamin persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Berikut referensinya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.